Satu wilayah di Pulau Belitung yang menjadi penghasil lada adalah Belitung Timur. Sejarah panjang pulau ini mengisahkan kekayaan yang dimilikinya. Lada atau merica menjadi primadona. Warga di Belitung menyebutnya sebagai sahang. Lada menjadi komoditas paling menjanjikan karena kualitas lada di Belitung diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia bahkan dunia. Lada Indonesia yang telah memiliki sertifikat indikasi geografis yang diakui dunia adalah Muntok White Pepper dari Pulau Bangka Belitung dan Lampung Black Pepper. Erwin adalah salah satu yang menjadi besar karena potensi lada di desa Balok Dusun Aik Asam, Belitung Timur. Erwin bahkan mengaku pernah menjual lada senilai 2 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Pasar yang dituju adalah ekspor ke sejumlah negara di Asia, bahkan Eropa. Ya, ini adalah sahang atau merica atau lada ya Pak ya. Adalah salah satu kekayaan rempah di Belitung Timur yang punya potensi luar biasa. Nah Pak, kalau kita bicara sahang ini Pak, ini sebenarnya sebagus apa sih kualitas sahang atau merica atau lada di Belitung Timur ini Pak? Sebenarnya kalau kita bicara kualitasnya memang sama seperti yang ada di Pulau Bangka Pak. Karena kita terus terang menganut namanya lada ini, kalau di pasaran dunia itu ya dia mengenal white pepper montok, itu kadar piperium. Kadar piperium itu ada aroma pedasnya itu memang udah mencapai ke 9% gitu Pak. Contoh Vietnam maupun Thailand itu di bawah 7%. Di tahun 2015 itu mencapai harganya 182.000 per kilo yang putih. Dan kalau kita bicara sekarang, satu tahun kebelakang kemarin sempat menyentuh harga 40-an Pak. Nah semua masyarakat atau petani itu down semua. Jalur perdagangan lada selama ini juga menjadi penelitian Pusat Arkeologi Nasional. Menurut catatan sejarah, lada sejak dulu menjadi bagian yang cukup penting dari kerajaan-kerajaan Islam di wilayah seperti Banten pada sekitar abad 16. Kami mencoba membuat satu penelitian yang mencoba menghubungkan antara apakah memang lada-lada yang sekarang sedang dibudidayakan oleh masyarakat Belitung Timur ini ada kaitannya juga dengan perdagangan-perdagangan yang terjadi pada abad-abad yang lalu, abad 9 misalnya seperti itu. Karena kita tahu bahwa lada sendiri sebenarnya bukan endemik dari Indonesia, tetapi dari India misalnya seperti itu. Sayangnya, sejak 5 tahun belakangan, primadona lada berangsur meredup. Lada kalah pamor oleh daya tarik kebun sawit. Terakhir lada mendominasi adalah pada 2013. Bahkan kini lahan perkebunan dan hasil produksi lada perlahan tergerus sawit. Hal ini disadari pemerintah Kabupaten Belitung Timur karena kebun sawit dikelola oleh kelompok atau perusahaan besar, sementara lada didominasi oleh kebun milik perorangan atau rakyat. Sebetulnya sih memang yang banyak sekarang tuh sawit ya sebenarnya. Cuma sawit itu kan banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Memang tidak terlepas juga ada juga usaha rakyat juga ada, kemudian CPCL juga ada, koperasi juga ada. Kalau yang namanya rempah itu belum ada dilakukan oleh pengusaha swasta nasional yang berskala besar. Godaan sawit terhadap petani lada juga dialami Hardi dan keluarganya yang tinggal di desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Kebun lada ini telah dirawat temurun 2 generasi. Pertama kali Hardi menanam 300 pohon lada pada 1995. Setelah menjadi korban PHK PT Timah. Kini kebun lada miliknya hanya tersisa 2 hektar saja, sementara 5 hektar lainnya telah menjadi kebun sawit. Pertimbangan Hardi sederhana, kebun lada hanya panen 1 kali setahun, sementara sawit bisa panen setiap minggu. Petani lain yang mengganti sahang dengan sawit itu banyak nggak di sini? Banyak juga Pak. Alasannya apa kira-kira Pak? Alasan mungkin lagi itulah karena kan kalau harga cuma 50 tidak cukup itu Pak, tidak cukup biaya. Jadi kan ikut itu. Kalau sawit kan tidak payah rawat, pemanjat tidak ada. Di sini kan ini mau dibersihkan, mau bersih. Meski telah tergoda menanam sawit, Hardi masih akan merawat kebun lada miliknya yang tersisa. Karena lada adalah warisan keluarga, warisan tanah Belitung Timur. Yogi Tujuliarto, Softan Hedriagama, Belitung Timur.